Halo, apa kabar semuanya? Kembali dalam Putu Reza, kita ngomongin gadget lagi. Jadi ya, Oppo Indonesia itu belum lama ini ngerilis satu handphone baru yang namanya tuh familiar banget, yaitu ini dia, Oppo A78. Bukan 5G ya, jadi sebelumnya kan beberapa bulan yang lalu saya udah sempat ngebahas tuh Oppo A78 5G. Nah sekarang ada lagi Oppo A78 4G atau LTE version yang kalau menurut saya setelah pakai ini bisa dibilang adalah handphone 3 jutaan terbaik yang Oppo punya saat ini. Untuk mulai, saya bahas soal speknya dulu ya buat dapat gambaran. Kali ini Oppo masih percaya dengan pakai Snapdragon 680 di bagian chipset, terus baterainya 5000 mAh, RAM-nya 8GB, terus dia punya kapasitas penyimpanan 256. Kalau aja misal ya Oppo bikin yang versi 128 mungkin bisa jadi harganya tuh jadi lebih murah kayak 200-300 ribuan, tapi ya storage besar di zaman sekarang menurut saya sih selalu bagus. Oke, kita balik ke soal specs-nya. Layar yang dipakai di sini ukurannya 6,43 inci sehingga hitungannya nggak gede-gede amat. Resolusinya Full HD+, panelnya AMOLED, refresh rate 90 Hz, dan kamera depan dengan model punch hole yang dipasang di bagian samping. Untuk isi kotaknya, HP ini cukup standar ya, cuma desainnya bagusan dan kelihatan lebih elegan. Isinya tuh selain ada unit, udah pasti ada SIM card ejector, ada casing, kabel USB-C, dan charger SuperVOOC 67 watt. Layarnya juga udah ada anti gores, so kita nggak perlu beli apa-apa lagi ya, jadi beli satu set langsung bisa pakai. Semua itu untuk sebuah handphone yang harga retailnya Rp3.599.000 kalau kita lihat di website Oppo. Oke, sebelum ada protes sama harganya, saya tuh mesti bilang kalau Oppo kan ini udah pasti punya pembeli loyal yang kemungkinan ya tidak ada di sosial media atau internet. Jadi kalau misalnya yang mending-mending mau ngecekin kayak apa juga gitu sama HP ini, ya menurut saya sih tetap bakal laku-laku aja. Oppo tuh kan market share nomor 1 di Indonesia, jadi sebenarnya udah cukup menggambarin bagaimana situasinya di sini. Nah sebelum lanjut ke bahasan tentang experience selama saya pakai, saya juga pengen ngasih tunjuk desainnya dulu nih dari handphonenya. Singkat aja, di versi yang 4G ini, Oppo masih memakai garis desain yang sebenarnya familiar, seperti aksen di sekitar kamera yang berbeda dengan bodi utama, terus pinggiran rata di semua sisi perangkat. Tapi kalau kita ngomongin soal finishing, ini yang jadi beda karena di sini Oppo menyebutnya dengan Diamond Matrix. Jadi kalau dia kena cahaya, pantulan atau refleksinya itu bakal berbentuk kayak diamond atau kayak wajik ya seperti sekarang. Finishing yang begini itu cuma ada di unit yang warna varian hijau laut kayak yang saya pakai sekarang, sedangkan untuk unit yang warna hitam itu memang kelihatan lebih polos dengan finishing Oppo Glow. Nah untuk yang di sini mungkin pengen lihat lagi kurang lebih kalau pantulannya itu seperti sekarang bisa lihat. Nah ini dia untuk yang Diamond Matrix tadi. Untuk ukuran serta bobot perangkatnya kalau menurut saya nih Oppo A78 4G masih oke ya, enak dikantongin, dipegang untuk navigasi satu tangan ya, scrolling gitu masih enak. Plus handphone ini nggak berat padahal kan dia punya baterai yang lumayan gede juga. Nah sekarang kita langsung aja ke tes untuk performa sama experience pakai. Oppo A78 4G ini emang bukan handphone yang punya performa super ngebut ya. Antutunya bukan yang paling tinggi. Dan juga bukan handphone yang bisa disikat untuk main game dengan grafis tinggi dan settingan rata kanan ya. Jadi emang handphonenya bukan buat itu. Nah ini adalah sebuah perangkat yang memang hanya ditujukan untuk pemakaian normal sehari-hari. Jadi bukan yang berat, yang intensif, apalagi gaming kompetitif. Jadi emang pemakaiannya itu lebih ke user yang hanya butuh handphone yang bisa dengan nyaman digunakan untuk aplikasi kayak media sosial, buat browsing, chatting, atau multimedia kayak nonton ya. Apalagi kan di sini salah satu aspek unggulannya Oppo adalah nge-highlight dari bagian multimedia yaitu layar dan juga speaker stereonya. Jadi kan layar AMOLED Full HD+, terus speaker stereo. Nah kualitas visual kalau menurut saya di HP ini udah sangat baik ya. Audio dari speaker pun kenceng, sehingga secara experience ini emang memuaskan sekali untuk dipakai menonton berlama-lama, itu udah enak. Nah ini juga didukung dengan baterainya yang 5000 mAh tadi, yang secara kapasitas emang bukan yang paling gede, tapi karena mungkin Snapdragon 680 yang dipakai di handphone ini kan termasuk chipset yang efisien dan handphonenya juga nggak dipakai yang berat-berat, maka baterai di HP ini tuh jadi tahan lama banget. Jadi kalau emang buat pemakaian yang tidak intensif atau mungkin butuh kayak handphone kedua yang bisa selalu standby dalam waktu yang panjang, ini menurut saya bisa banget jadi opsi. Karena ya itu dia, selain baterai tahan lama, di sini juga ngecasnya cepat banget kan, 67 watt SuperVOOC yang bisa full charge kurang dari sejam. Itu menurut saya udah oke banget. Cuma di luar soal specs dan performa tadi, ada poin lain yang juga menarik perhatian saya, yaitu jaminan kelancaran sampai 48 bulan alias
4 tahun. Jadi di sini Oppo tuh kayak pengen bilang handphonenya ini katanya masih akan nyaman dipakai sampai 48 bulan. Klaim yang sangat berani karena kebutuhan spesifikasi untuk menjalankan aplikasi kita kan semakin lama pasti semakin meningkat ya tiap tahunnya juga. Tapi kalau emang benar-benar bisa direalisasikan menurut saya pastinya bagus banget. Kalau penambahan kemampuan lewat hardware kayak ganti chipset, ganti RAM kan kayaknya nggak mungkin ya kan, bukan PC gitu bisa dibuka kita ganti sendiri. Jadi bisa diartikan kalau Oppo tuh bakal ngasih software update yang lebih panjang ya. Sederhananya sih saya ngeliatnya seperti itu. Emang mungkin manfaatnya bukan untuk pembeli tangan pertama, tapi ini bisa jadi berguna mungkin saat kita udah nggak pakai handphone ya. Jadi mungkin mau dilungsurin ke anaknya, keponakannya gitu ya. Mungkin buat dipakai handphone operasional usaha karena emang yang penting bisa berkomunikasi, bukan buat main game dan segala macamnya. Itu menurut saya mungkin banget. Untuk sekarang apakah benar bisa seperti itu atau enggak ya belum ada yang bisa jawab ya. Jadi mungkin 4 tahun lagi saya bakal balik dan cari orang yang masih pakai Oppo A78 untuk tanya pengalamannya. Jadi nanti kita lihat aja gimana. Terakhir, seperti biasa kita ngebahas tentang kameranya. Ya, ini sepertinya emang bukan bagian yang pingin diunggulin Oppo karena kalau kita lihat di website produknya sendiri, pembahasan kamera mereka taruh di bawah. Makanya review juga saya omongin belakangan aja. Dari setup yang dipakai di kamera belakang itu ada lensa 50 megapiksel yang utama. Terus temennya ada lensa depth 2 megapiksel. Dan di depan cuma ada satu yang 8 megapiksel. Nggak ada bosan-bosannya saya akan bilang kalau lensa ultrawide akan selalu lebih berguna dibandingkan lensa depth atau mungkin lensa makro. Jadi semoga di seri berikutnya bisa ditambahin. Nah, sama seperti yang udah sempat saya bahas juga di reviewnya Oppo A78 versi 5G, yang versi 4G ini juga punya kesamaan yaitu tampilan foto saat preview yang tidak sesuai dengan hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau foto gitu lihat di layar, wah kok kelihatannya kurang gitu ya. Di foto aja dulu karena nanti hasilnya pas udah masuk ke galeri itu bakal beda banget. Foto-fotonya sih sebenarnya kalau menurut saya bisa banget bagus kalau didukung dengan pencahayaan yang baik ya. Kayak misalnya kita lagi outdoor gitu, hasilnya oke. Saturasi warnanya nggak terlalu tinggi, tapi kalau emang pengen dinaikin sih sebenarnya bisa-bisa aja dengan aktifin AI. Habis itu untuk dynamic range ini bisa dibilang kalau menurut saya hit and miss ya, kadang bagus, kadang nggak dapet. Sedangkan buat detailnya cukup lah ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tajam, tapi cukup. Terus kalau buat low light, menurut saya mayoritas emang udah pakai night mode aja karena secara kualitas jaraknya itu lumayan banget. Beberapa emang mungkin kelihatan agak lebay ya pemrosesannya, tapi dari segi detail yang terselamatkan itu signifikan. Jadi oke lah. Kamera depan kalau dalam kondisi siang hari ini sebenarnya macam saya throwback ke Oppo zamannya masih jagoan handphone selfie ya. Karena hasilnya tuh mantep ya untuk kamera depannya. Detail skin tone-nya bagus, dynamic range-nya juga oke dalam kondisi terang. Cuma emang kalau dalam kondisi low light itu ada penurunan kualitas. Oke, sekarang kita coba untuk mengetes kameranya si Oppo A78 ya di situasi outdoor siang hari. Kita coba tap di situ dan detail dari kainnya masih dapat ya, sedikit masih kelihatan. Cek untuk dynamic range juga ya, untuk langitnya, daunnya, shadow highlightnya bisa dilihat di sini. Itu langitnya di situ kalau yang saya lihat sekarang lagi biru banget ya aslinya. Coba cek ke sebelah sana. Oke, tap ke tangan untuk skin tone-nya oke kalau yang saya lihat di layar ya. Sekarang kita coba bawa untuk sambil jalan ya, kita cek untuk performa stabilisasinya apakah oke untuk rekaman video ya. Kalau yang saya lihat sih sini oke-oke saja ya untuk stabilisasinya. Gimana menurut kalian yang kelihatan di layar sekarang? Oke atau tidak? Kalau yang saya lihat di layar handphone sih oke-oke saja gitu untuk stabilisasinya. Nah, habis ini kita coba cek untuk kamera depannya juga. Oke, jadi ini dia kamera depannya Oppo A78. Dia bisa sampai 1080p juga, sama kayak dengan kamera belakangnya. Oke, itu dia untuk dynamic range. Di bagian belakang bisa dilihat oke atau tidaknya. Saya belum bisa memastikan ini oke atau enggak karena lihat di layar handphone pas perekaman. Mengingat kalau
kita ngambil foto kan previewnya kelihatan kurang, tapi pas hasilnya bagus. Jadi ntar mungkin saya komenin pakai tulisan aja kalau udah jadi. Ini kita lagi dipakai sambil jalan. Ya, audio juga bisa didengar oke atau enggak tangkapan suaranya. Dan itu dia untuk rekaman video menggunakan Oppo A78 di kondisi terik siang hari. Dan habis ini kita cobain juga di situasi low light, oke atau enggak nih handphonenya Oppo. Oke, jadi sekarang ini untuk sampel kamera depan menggunakan Oppo A78 4G ya, outdoor malam hari dengan suara kearifan ibu kota ya. Orang Jakarta pasti sering banget dengar suara kayak gitu. Ini dia untuk sampel video outdoornya di tempat yang ya low light tapi nggak low light banget karena kan saya di depan mall nih. Jadi kalau saya ngadep ke situ muka dapat cahaya. Yang saya lihat di layar handphone sih hasilnya oke lah ya, nggak jelek. Tapi kalau saya balik kayak gini, membelakangi cahaya tadi ya bisa lihat hasilnya seperti sekarang. Audio bisa didengar ya, suara saya ketangkap dengan jernih atau enggak. Dan sekarang kita coba bawa jalan sedikit untuk lihat stabilisasinya. Dan by the way ini di resolusi 1080p 30 fps ya. Ya gitu. Jadi oke atau enggaknya silakan dikomentarin aja. Kalau yang saya lihat di layar handphone sih hasilnya tidak tidak tinggi-tinggi banget tapi tidak mengecewakan juga. Dengan harga yang lebih terjangkau, specs yang bagus, nah menurut saya Oppo A78 4G ini memang bisa menjadi opsi yang menarik di antara banyaknya opsi handphone 5G di Indonesia. Apalagi perkembangan 5G di Indonesia kan emang kayak gitu-gitu aja gitu sekarang, sehingga memang belum ada alasan yang begitu kuat untuk membuat orang ya memilih handphone mid-range harus beli yang 5G gitu ya. Menurut saya 4G pun saat ini masih oke-oke aja. Jadi kalau misalnya dirasa pemakaiannya cocok, sesuai sama kebutuhan, mungkin ya kayak tadi saya bilang, lagi cari handphone kedua yang baterainya tahan lama, standby-nya awet, ngecasnya cepet, dan layarnya mungkin enak buat nonton dengan speaker stereo, ya maka menurut saya mungkin ini bisa dipertimbangkan. Yang minat bisa langsung cek di toko kesayangan kalian, atau bisa juga di websitenya Oppo Indonesia, saya bantu dengan link di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat review singkatnya Oppo A78 4G. Makasih banyak nonton, sampai Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.